GN011 Gundam Harut merupakan sebuah Gundam penerus dari Erios Gundam yang pernah diperkenalkan dalam cerita seri movie dari Mobile Suit Gundam 00 dengan judul Awakening of the Trailblazer. Yang mana dalam cerita movie tersebut, Gundam yang satu ini dipiloti oleh dua karakter sekaligus, yaitu oleh Alleluia Heptism dan Soma Paris yang merupakan pilot dengan kemampuan Super Soldier, yaitu manusia hasil eksperimen yang telah ditingkatkan secara genetik. Dalam pemilotan keduanya, Gundam Harut sendiri digunakan sebagai mesin tempur untuk tujuan melawan makhluk asing yang disebut sebagai Elves, yang berniat untuk menginvasi bumi yang dihuni oleh pihak manusia. Nah, bagaimanakah kisah lengkap pembuatan dari Gundam Celestial Being yang satu ini dalam serinya? So, inilah dia Gundam Harut. Ditunjuk sebagai Gundam generasi kelima, Gundam Harut merupakan rangkaian mobile suit terbaru dari pihak Celestial Being dengan kemampuan khusus yang dapat diubah menjadi bentuk mobile armor dengan bentuk penerbangan. Tetapi meskipun itu merupakan Gundam generasi selanjutnya, Harut sendiri bukanlah mesin yang dibuat berdasarkan rancangan terbaru, melainkan hasil perbaikan atau renovasi penggabungan dari mobile suit Celestial Being sebelumnya, yang terdiri dari Erios Gundam dan GN Archer, sekaligus dengan penambahan unit XN Riser. Oh ya, alasan dibalik mengapa Celestial Being tidak lagi merancang konsep Gundam yang benar-benar baru untuk saat itu, yaitu karena mereka tidak lagi memiliki sumber daya yang cukup setelah kematian donatur utama dari organisasi mereka, yaitu Wang Liumei. Tetapi meskipun Harut dibuat melalui platform Gundam generasi sebelumnya, Gundam ini sendiri tetap memiliki performa yang jauh lebih baik lewat peningkatan fitur sekaligus pemasangan dari berbagai jenis persenjataan baru. Untuk fitur yang paling utama pada Gundam Harut, yaitu adanya sistem kontrol dual cockpit yang memungkinkan Harut untuk dikendalikan oleh dua pilot sekaligus, yang dimana Alleluia akan berfokus pada kontrol gerakan untuk taktik pertempuran udara, sementara Soma akan berfokus pada kontrol dari berbagai senjata, sekaligus untuk berbagai sistem yang dimiliki oleh Gundam Harut. Jadi, dengan menggabungkan beberapa kemampuan piloting dari dua pilot Super Soldier tersebut, yang diantaranya bisa saling berkomunikasi melalui gelombang otak kuantum mereka, serta memiliki ketahanan fisik yang jauh lebih baik daripada manusia normal, keduanya mampu untuk mengeluarkan potensi penuh dari Gundam Harut yang memiliki spesifikasi keunggulan dalam hal kecepatan, serta daya tembak yang jauh lebih tinggi dari pendahulunya. Oh ya, untuk perancangan desain, bentuk keseluruhan dari tubuh Mobile Suit Harut merupakan hasil penggabungan dari Erios dan Kyrios Gundam. Sementara itu, untuk bentuk dari mobile armornya sendiri, itu didasarkan melalui bentuk kombinasi penerbangan yang dimiliki oleh GN Archer dan Gundam Erios sebelumnya. Jika Kyrios dan Erios sebelumnya dirancang untuk pertempuran atmosfer lewat pemberian bentuk penerbangan mereka yang aerodinamis, perancangan bentuk penerbangan Harut sendiri merupakan kebalikan dari keduanya, yaitu dirancang khusus untuk pertempuran di luar angkasa. Dan meskipun mode penerbangan Harut kini memiliki desain yang kurang aerodinamis, namun kecepatannya dikatakan bisa jauh lebih tinggi berkat adanya pemberian 6 mesin pendorong sekaligus yang bertindak sebagai alat penggerak bagi tubuh utama. Selain itu, sepasang mesin pendorong lainnya yang berasal dari GN Booster juga dapat ditambahkan pada bagian kaki untuk memberikan Harut kecepatan serta mobilitas yang lebih tinggi, baik itu di dalam bentuk mobile suit maupun juga bentuk dari penerbangannya. Oh ya, GN Booster ini sendiri merupakan fitur yang dikembangkan melalui perlengkapan tempur dari Gundam Kyrios Gust yang digambarkan pernah muncul dalam cerita pendek berjudul Mobile Suit Gundam Double OV. Dan sama seperti Gundam Celestial Being lainnya, baik itu perlengkapan tersebut dan juga untuk berbagai daya amunisi dari persenjataan yang dimiliki oleh Harut, semuanya memiliki konsumsi daya yang berasal dari partikel GN yang dihasilkan melalui GN Drive dengan pemasangan yang tersembunyi, yaitu pada bagian bawah inner frame pinggang. Selain itu, masih sama seperti Gundam Celestial Being lainnya, Harut juga dapat mengandalkan fitur yang disebut sebagai Trans-Am sebagai cara untuk mengoptimalkan kinerja mesin sekaligus kemampuan tempurnya sebanyak 3 kali lipat untuk sementara waktu. Selain Trans-Am, sebenarnya terdapat juga fitur lainnya yang disebut sebagai Marut Mode, yang dimana pengaktifan sistem tersebut akan membuat Harut beralih menjadi mode lainnya yaitu Marut, yang ditandai dengan bertambahnya 4 pasang kamera mata lainnya, tepatnya pada bagian dahi dan juga wajah. Oh ya, ketika dalam mode tersebut, kendali piloting dari Marut sendiri akan dibagi menjadi 3 orang pilot sekaligus, yang mana kepribadian lainnya dari Alleluia yaitu Haleluya akan ikut berpartisipasi dalam kendali mode Marut selama sistem diaktifkan.
Untuk berbagai persenjataan, yang pertama Gundam Harut memiliki sepasang GN Cannon besar pada bagian punggung, yang dimana senjata ini mampu menembakkan beam kuat dengan jeda waktu minimal dalam mode Mobile Suit maupun mode dari penerbangannya. Selain daripada itu, meskipun senjata sering terlihat menembak secara berurutan dengan cepat, namun senjata juga dapat menembakkan energi beam dengan daya yang jauh lebih kuat. Untuk senjata selanjutnya, terdapat sepasang GN Sword Rifle yang memiliki perkembangan pelengkapan dari XN Riser. Selain difungsikan sebagai perlengkapan tempur dengan dua mode yaitu senapan dan juga pedang, GN Sword Rifle juga berfungsi sebagai bagian sayap ketika Harut dalam bentuk penerbangan. Dan untuk persenjataan lainnya, terdapat sebuah GN Missile Container yang diadaptasi melalui perlengkapan Kyrios sebelumnya, yang diisi dengan beberapa GN Missile di dalamnya. Oh ya, jika GN Container tersebut sudah tidak lagi memiliki GN Missile di dalamnya, perlengkapan ini juga dapat dibuang ataupun dilepas sebagai alat untuk menghalau serangan dari musuh, ataupun juga membuang bobot mati. Untuk persenjataan terakhir, Harut juga memiliki jenis persenjataan kontrol jarak jauh jenis Speed yang tersimpan pada bagian GN Cannon dan juga pada bagian GN Blasternya. Oh ya, ada dua hal yang membedakan Beats milik Harut dengan Beats yang dimiliki oleh Zabannya. Yang pertama, jika Beats Zabannya dikendalikan melalui bantuan kecerdasan buatan yaitu oleh dua Harut sekaligus. Beats Harut sendiri dikendalikan langsung melalui gelombang otak kuantum dari pilot Super Soldier-nya tanpa bantuan AI. Sementara itu untuk perbedaan yang kedua, jika Beats Zabannya berfokus di dua fungsi kemampuan seperti dapat menjadi alat penyerangan jarak jauh sekaligus pertahanan bagi Zabannya, Beats Harut sendiri hanya berfokus sebagai alat bantu serang jarak dekat yang didukung dengan penambahan bila GN Sword pada bagian ujungnya. Selain berbentuk layaknya seperti gunting, Beats ini juga memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada jenis Beat lainnya, serta jauh lebih irit dalam mengkonsumsi GN Particle sebagai bahan bakar energi penggerak. Selain hadir dalam cerita movie dari seri Gundam 00, terdapat juga bentuk lainnya dari Gundam Harut yang disebut sebagai Gundam Zerakill, yang hadir dalam sebuah manga berjudul Gundam Build Diver Break. Yang mana dalam cerita manga tersebut, Gundam Harut tampil sebagai Gunpla custom yang diubah menjadi Gundam Zerakill dengan pemberian warna baru serta penambahan bentuk mobile armor baru yang disebut sebagai GN Sky dan GN Bull. Nah, mungkin itu saja yang bisa Mimin bahas tentang Gundam Harut dalam pembahasan kita kali ini. Oh ya, jangan lupa bantu like komen video ini bila kalian suka, dan akhir kata Mimin pamit undur diri. See you next video.